Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah menghendaki kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir yang insyaallah malam hari ini kita selingi dengan satu hadis. Ya, malam ini insyaallah kita ngaji hadis. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Al-Quran adalah kalam Allah. Karena Quran adalah kalam Allah, maka orang yang memahami Quran itu harus orang yang tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita ini Pak, kalau pengen nafsirkan omongan orang, ya kitanya harus tahu apa yang dikehendaki orang itu. Siapa orang yang mampu menjelaskan Al-Quran? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia, orang-orang. Siapa yang mampu menjelaskan Al-Quran? Hanya Nabi Muhammad. Dengan apa Nabi Muhammad SAW menjelaskan? Bi aqwalihi wa af'alihi wa iqrarihi. Dengan ucapan-ucapannya Nabi, dengan perbuatan-perbuatannya Nabi, dengan iqrar, ketetapannya Nabi. Ada ucapannya Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda. Namanya ucapan. Ada lagi dengan perbuatannya Nabi. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kaza. Kami bersama Rasul melakukan ini. Jadi enggak pakai ucapan tapi perbuatan. Atau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza. Aku melihat Rasulullah melakukan itu. Berarti hadis yang berupa perbuatan. Ya. Ada lagi hadis yang berupa iqrar. Ketetapan Nabi. Nabi ngomong yang enggak, melakukan juga tidak. Tapi ada sahabat melakukan itu, Nabi Muhammad diam saja. Namanya iqrar. Contohnya salat qobliyah maghrib. Nabi Muhammad ngelakoni ya beli, ngelarang ya beli. Tapi ada sahabat melakukan, Nabi Muhammad membiarkan. Itu namanya sunnah taqririyah. Ya, jadi hadisnya Nabi itu bisa berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Ya. Hadis dari segi riwayatnya ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang masyhur, ada hadis ahad namanya. Mutawatir diriwayatkan banyak orang, namanya mutawatir. Ada yang masyhur, yang terkenal, ada hadis namanya hadis ahad. Ditinjau dari segi kualitasnya, ada hadis sahih, di bawahnya sahih hasan, di bawahnya hasan dhaif, di bawahnya dhaif maudhu namanya, hadis palsu. Dilihat dari asal usulnya, ada hadis marfu', mauquf,
maqtu', jenis-jenis hadis. Lah, memahami hadis itu susah. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, itu mengatakan al ahaditsu madillatun illa lil ulama. Hadis-hadis itu bisa menjadi orang tersesat kalau cara memahami hadisnya tidak mengikuti pemahaman ulama. Sebab kadang satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain. Kadang ada hadis bertentangan dengan Quran. Ada hadis, ini hadis kok kayak gini, ini bilangnya begini, ini bilangnya hadisnya begini. Ya. Maka memahami hadis itu tidak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh sembarangan orang memahami hadis. Insyaallah. Maka kita merujuk kepada bagaimana ulama dalam memahami hadis. Kalau kita memahami hadis sendiri, nanti kitanya bisa tersesat, yang dengar bisa sesat. Kitanya bingung, yang dengar apalagi tambah bingung. Yang jelasin hadis bingung sendiri. Masya Allah. Atau penjelasannya menjadi syadz. Syadz itu aneh, menjadi nggak benar, bertentangan dengan kebenaran. Ya. Misalnya ada hadis, kalau kalian pengen pipis, buang air, syarriqu au gharribu, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Ini orang kalau ngerti ilmu hadis cari tahu Nabi ngomong begini ini di mana, Nabi dawuh seperti itu tuh di mana. Oh, Nabi itu ngomongnya di Madinah. Madinah itu utaranya Mekah. Jadi kalau ini adalah kota Mekah, maka Madinahnya di sini. Nabi mengatakan kalau mau buang air, menghadaplah ke timur atau ke barat. Maksud Nabi, jangan sampai kita membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Maka menghadaplah ke timur atau ke barat. Coba kalau bacanya dari Cirebon, kalau kalian pengen buang air, menghadaplah ke timur atau ke barat. Lu malah menghadap ke kiblat nanti, malah ke Ka'bah. Jadi salah paham. Ya. Maka memahami hadis itu merujuklah kepada pemahaman ulama. Iku lagi, saya ini mondok lebih dari 10 tahun, tapi untuk menjelaskan hadis Arba'in Nawawi kita punya syarah penjelasan ulama sampai 5 kitab. Dalam menjelaskan satu hadis itu 5 kitab. Kitab ini ulama menjelaskan seperti ini, kitab ini seperti ini, kitab ini seperti ini, kitab ini seperti ini. Ya, nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan kok jadi salah. Sampai gurunya Imam Syafi'i mengatakan al ahaditsu madillatun illa lil ulama. Hadis-hadis itu bisa jadi orang tersesat, bisa jadi orang salah paham, kecuali penjelasannya merujuk kepada penjelasan para ulama. Ya, itu sebagai mukadimah. Saya di sini pengen jelaskan satu hadis. Sebetulnya dijelaskan panjang ya bisa, dijelaskan pendek ya bisa. Ibu-ibu pengennya sing panjang atau sing pendek? Panjang, sepanjang-panjang sebenarnya. Bapak-bapaknya dua sing panjang atau sing pendek? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ankum an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Dzarr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annanasan. Dalam riwayat lain bukan annanasan, anna unasan, ay jama'atan. Ada sekelompok orang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, ini hadisnya riwayat Imam Muslim.
dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sekelompok orang itu adalah annahum min fuqara'il muhajirin. Mereka adalah orang-orang miskin, fuqara, orang fakir dari sahabat muhajirin. Siapa sahabat muhajirin? Sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya muhajirin. Kalau yang nolongnya namanya sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor. Apaan anak kiai lagi ceramah kanan kiri arane banser. Banser kanan kiri kiai. Insyaallah. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu mereka orang-orang fakir muhajirin itu kepada Nabi. Ngadunya gimana? Curhat. Ya Rasulullah, hei Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya enak mereka dapat pahala tambahan. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa kami puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kitanya nggak bisa sedekah. Enak ya Rasulullah, orang kaya itu. Kami sholat, mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Tapi ketika mereka sedekah, bisa bantu orang, bantu masjid, bantu madrasah, bantu anak yatim, bantu janda, kita nggak bisa. Ya. Ini dalam istilah agama namanya ghibthah. Ghibthah itu bukan hasud. Ya. Jadi iri yang baik namanya ghibthah. Ghibthah itu munafasah. Beda dengan hasad. Kalau hasad, iri, benci nikmatnya orang lain, suka hilangnya nikmatnya orang lain. Karena hasad. Ana wong duwe nikmat, benci orang dapat nikmat, itu namanya hasad, tercela. Ya. Atau nggak seneng, atau seneng kalau nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Ada hasud. Tapi ghibthah tidak suka hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Orang lain dapat nikmat, dia tidak benci, tidak. Orang lain dapat hilangnya nikmat, dia nggak suka. Tapi ingin dapat nikmat yang sama. Ya Allah, enak jadi wong sugih ya. Bisa sedekah, tidak benci kepada kekayaannya orang lain, enggak. Tapi dia pengen punya kelebihan, punya sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain yang digunakan untuk membantu orang lain, ibadah. Ini nama istilah agama ghibthah. Namanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua hal. Ada pembahasannya di antaranya dia berharap punya harta sebagaimana orang yang punya harta, yang hartanya digunakan untuk membantu orang lain, namanya ghibthah. Ya. Jadi ghibthah itu ingin dapat nikmat yang sama seperti nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, tanpa mengharap hilangnya nikmat pada orang tersebut, namanya ghibthah. Termasuk nih sahabat Nabi. Kenapa? Mereka nih pengen sekali dapat pahala sedekah. Mereka pengen dapat memerdekakan budak. Mereka pengen dapat pahala haji, pengen dapat pahala umroh, tapi nggak punya duit. Namanya duit. Gimana? Saking semangatnya mereka dalam beramal soleh, pengen. Ya. Maka kata Nabi, qala, Nabi Muhammad memberikan petunjuk bahwa yang namanya sedekah itu bukan hanya tentang harta. Awalaisa qad ja'alallahu ta'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa juga kalian orang-orang miskin, orang-orang fakir untuk bersedekah. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Bacaanmu subhanallah itu juga bernilai sedekah. Maknanya ay ajron ka ajris shadaqati. Ucapanmu wahai orang-orang fakir untuk baca subhanallah, engkau membaca subhanallah, bertasbih subhanallah, itu juga bernilai sedekah. Ya. Wa kullu takbiratin shadaqatan. Engkau membaca Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Engkau baca alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin. Engkau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, shadaqatan, itu juga bernilai sedekah. Ya. Jadi tenang wahai orang-orang miskin, orang-orang fakir, bahwa tasbihmu juga sedekah, takbirmu juga sedekah, alhamdulillahmu juga sedekah, la ilaha illallahmu juga sedekah. Wa'mur bil ma'rufi shadaqatun. Dan engkau memerintahkan untuk memerintahkan kebaikan, itu juga sedekah. Ngajak orang untuk berbuat baik juga sedekah. Itu sedekah semua. Wa nahyun 'an munkarin shadaqatun. Engkau mencegah orang untuk berbuat mungkar juga sedekah. Itu sedekah ya. Maka sampai ada nih hadis marfu' riwayat Imam Abu Nu'aim. Ini disebut dalam kitab Faidul Qadir juz 6 halaman 174. Nih, man donna ay bakhila bil mali ayyung fiqh. Siapa yang pelit sedekah dengan hartanya, wa bil laili ayyuka bidahu, kalau malam malas tahajud, punya harta pelit buat sedekah, malamnya malas tahajud, fa alaihi bi subhanallah wa bihamdih, maka hendaklah dia melazimkan, melanggengkan, memperbanyak dengan membaca subhanallah wa bihamdih biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Karena bacaan subhanallah wa bihamdih itu bisa menyamai atau mengganti kedudukannya sedekah dan sholat malam. Jadi sing pliki yang tahajud, sedekah duit eman, ya, baca, perbanyak baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ya. Diriwayatkan anna sayyidana Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam itu satu hari lewat. Ketika Nabi Sulaiman lewat, burung-burung itu terbang di atasnya Nabi Sulaiman. Jadi menaungi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jalan, burung penuh di atasnya Nabi Sulaiman. Karena semua makhluknya Allah tuh tunduk sama Nabi Sulaiman. Manusia, jin di sekitarnya Nabi Sulaiman. Di atasnya burung-burung, kanan kirinya manusia dan jin. Ini dikawal dengan pengawalan luar biasa. Lewat Nabi Sulaiman ini melewati seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Bani Israel ahli ibadah ngomong, qad utita mulkan azima. Nabi Sulaiman, engkau telah diberi kerajaan yang sangat agung, kerajaan yang sangat besar. Apa jari Nabi Sulaiman? Bacaanmu subhanallah, ya, itu lebih utama daripada semua kerajaan saya. Kenapa? Kerajaan saya ini bakal hancur, sedangkan bacaanmu subhanallah pahalanya
akan tetap, akan kekal. Bagus bacaan subhanallahmu, ya, insyaallah. Ini dari riwayat seperti itu. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili nafa'anallahu ta'ala bi, beliau mengatakan, barang siapa yang hatinya penuh dengan karat, hati karaten, ana wong nikmat sengit, ana wong seneng keder, ana wong hati bener kotor hatinya, membenci orang lain, mendendam orang lain, ya, pengen berharap orang lain susah, berharap dirinya sendiri yang sukses, berarti hatinya karatan itu. Ya. Orang yang seperti itu, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan orang yang banyak dia sumpek, dia susah, dia gelisah, dia ngerasa banyak dosanya, malas untuk ibadah, fa'akthir min qaulil baqiyatis salihat, maka perbanyaklah membaca al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, supaya hatinya tidak berperkara. Wa warada fil hadits syarif, dan disebutkan dalam hadis yang mulia riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Tirmizi meriwayatkan, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Abu Nuaim, Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'iz Zawaid. Imam Ahmad mengatakan sanadnya hasan. Apa katanya? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Maukah kalian aku tunjukkan satu kebaikan, amal baik yang akan meninggikan derajat kalian? Itu lebih baik amal itu dilakukan daripada kamu sedekah emas dan perak. Wa khairul lakum min antalqu a'da'akum fatadribu a'naqahum, lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian dan kalian penggal leher mereka. Wa yadribu a'naqahum. Maukah kalian aku tunjukkan amal apa yang lebih baik dari itu semua? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amal apa yang lebih hebat dari itu semua. Apa kata Nabi? Zikrullah, zikir kepada Allah. Lisan baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Wa fi sahihain, dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin, tiap harinya 100 kali. Kanat lahu idla asyri riqabin, itu seperti memerdekakan 10 budak. Insyaallah. Memerdekakan 10 budak. Satu budak itu harganya seharga mobil. Barang 10 budak ya seharga 10 mobil. Wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiya anhu mi'atu sayyi'atin, dihapus baginya 100 kesalahan, 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton, dan di hari itu dia akan terjaga dari setan. Yaumahu dzalika hatta yumsiya, dari pagi sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik, dan tidak ada orang yang lebih utama daripada orang itu, orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Gak ada orang yang lebih utama daripada orang yang baca itu, illa ahadun amila aktsara min dzalika, kecuali orang yang bacanya lebih banyak dari orang itu.
Baca bala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Iku dikira bacaan tas salat bae tenan. Itu bisa mau zikir Pak, tiap hari 100 kali. Ini Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan. Insyaallah. Para bapak dan ibu yang saya hormati. Ya, ini apa namanya? Ada hadis-hadis yang seperti itu. Warawal Imam Ahmad rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, orang yang lebih kecil, ya, dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan termasuk golongan kami orang yang gak mau memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Sampai Nabi Pak ngajari sahabat, apa kata Nabi? Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Kalian hubungan suami istri itu juga sedekah. Hubungan suami istri itu dinilai sedekah. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, kok orang hubungan suami istri melampiaskan syahwatnya, melampiaskan nafsunya, kok berpahala ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Bukankah kalau kalian meletakkan, melampiaskan syahwat kalian kepada yang haram, kalian dapat dosa? Akana 'alaiha fiha wizrun. Bukankah kalau kalian meletakkan kepada yang haram, melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, itu mendatangkan dosa? Dijawab oleh sahabat, na'am. Kata Nabi, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya. Maka demikian pula ketika engkau meletakkan, melampiaskan syahwat kalian, nafsu kalian kepada yang halal, maka itu juga bernilai pahala. Ya, bahkan kitab yang mengatakan satu kali hubungan suami istri itu seperti membunuh 70 orang kafir. Barang sewengi ping papat berarti 280. Rawahu Muslim. Jadi Nabi ngajari ke orang-orang fakir ini, banyak loh kebaikan yang bernilai sedekah. Bacaan subhanallahmu sedekah, bacaan alhamdulillahmu sedekah, bacaan Allahu akbarmu sedekah, bacaan la ilaha illallahmu sedekah. Kamu hubungan suami istri juga sedekah. Itu semua bernilai sedekah. Maka dalam satu riwayat orang-orang fakir mengatakan, oke, ya Rasulullah, berarti kita nggak kalah sama orang-orang kaya. Wah, senang mereka. Selang beberapa hari datang lagi, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya dengar melakukan apa yang kita lakukan. Mereka sama juga baca subhanallah, sedekahnya mereka tetap jalan. Subhanallah jalan, baca alhamdulillah jalan, baca Allahu akbar jalan, baca la ilaha illallah jalan, hubungan suami istri jalan. Ya kalah maning baik kita kanjeng Nabi. Jadi gimana ini ya Rasulullah? Nasib kita ini orang-orang miskin nih gimana nih ya Rasulullah? Masa kalah ya Rasulullah? Nabi hanya jawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya wis, itu anugerah Allah. Anugerah Allah itu diberikan kepada yang Allah kehendaki. Yang sampai ini ditakdir melarat, ya wis. Itu anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Allah,
malas temen jadi wong melarat kok. Masya Allah. Dalam hadis riwayat lain Nabi itu doa begini. Allah nenjenengan kok sedurunge tak payur doa Kanjeng Nabi jenengan jadi pengen dadi wong melarat atau dadi wong sugih? Sugih bae lah. Maka masih kalah wong melarat ya wis kene pengenan. Kanjeng Nabi doa Kanjeng Nabi enggak bisa ditiru oleh kita. Kula mung doa gitu. Saya juga enggak mau doa ini. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ayo siapa nih yang siap donga kayak Kanjeng Nabi ngonon? Sing geger sunah Nabi, ayo donga ngonon, siap beli. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, nanti kumpulkan aku bersama orang miskin. Ayo siapa sing wani donga ngonon siapa yo? Abot Pak, Nabi itu doa, ya Allah jadikan aku orang miskin, hidupkan aku menjadi orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Dan termasuk kemuliaan orang miskin, Nabi doa bukan begini, ya Allah kumpulkan orang miskin bersama saya, bukan, tapi ya Allah kumpulkan saya bersama orang miskin. Berarti saking mulia ya wong miskin. Ayo pengen jadi wong miskin atau wong sugih? Masih tetap wong sugih. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu. Nabi minta jadi orang miskin, hidup miskin, mati miskin, dikumpulkan bersama orang miskin. Hebatnya koyang apa? Kan beda gitu. Prabowo itu bersama saya bersama Prabowo beda. Prabowo itu kemana-mana itu ngikut aja sama saya. Itu beda dengan saya ngintil dari Prabowo, beda. Ini Nabi ngomong, Nabi Daud, ya Allah kumpulkan orang miskin bersama saya, bukan begitu Nabi. Nabi mengatakan, ya Allah kumpulkan saya bersama orang miskin, bukan kumpulkan orang miskin bersama saya, kumpulkan saya bersama orang miskin. Saking muliane wong miskin. Jadi wong miskin ku mulia tahina, mulia tahina, mulia. Pengen beli dari wong miskin, masih mau ya semakin. Iki ada hadis lagi riwayat Imam Malik, riwayat Anas bin Malik. Sebagian orang miskin datang ke Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaik. Ya Rasulullah, saya ini utusannya orang-orang miskin. Maka kata Nabi, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Jadi Kanjeng Nabi, selamat datang. Ini marhaban, ucapan selamat tapi untuk menghormati, mengagungkan. Marhaban bika, selamat datang. Wa biman ji'ta min indihim, dan juga selamat datang pada orang-orang yang mengutusmu, ya, orang-orang yang menjadikan engkau datang kemari. Maksudnya orang-orang miskin di belakang kalian yang mengutus kalian, yang itu mengutus kamu. Ji'ta min indi qaumin, engkau datang dari sekelompok kaum ahabbahumullah, yang kaum itu dicintai oleh Allah. Siapa itu yang dicintai oleh Allah? Orang miskin. Ya. Orang miskin itu dicintai Allah. Mungkin pertanyaannya, jenengan gelem li pengen dari wong melarat atau wong sugih? Masih wong sugih. Makin. Terus akan ulang. Ana mana yang bisa, ana mana yang sampai sementoki gitu. Sampai sementoki. Dalam satu riwayat iki dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ballighil fuqara'a anni, sampaikan kepada orang-orang miskin berita dari saya. Anna liman sabara minhum, sesungguhnya barang siapa yang sabar, wahtasaba thalatha khisalin laisa lil aghniya'i minha syai', kalau dia sabar dia akan dapat 3 perkara yang orang kaya nggak bisa dapat 3 perkara itu. 3 perkara ini khusus hanya untuk orang
miskin, orang kaya nggak punya. Apa itu? Amal khoslatul ula, adapun perkara yang pertama, fa inna fil jannati ghurafan, nanti sesungguhnya di surga itu ada satu kamar, satu istana min yakutin ahmar, terbuat dari yakut permata yang warnanya merah. Yang zuru ilaiha ahlul jannah kama yang zuru ahlud dunya ilan nujum. Itu orang-orang di surga pada ngeliatin orang masuk ke kamar itu seperti orang di dunia ngelihat bintang. Wah, itu jadi penduduk surga itu melihat ada satu istana dimasuki oleh orang-orang miskin yang sabar. Itu dilihatin wong-wong suki pada deleng kayak kita melihat bintang. La yadkhuluha illa nabiyyun fakir au syahidun fakir au mu'minun fakir. Enggak bisa masuk ke kamar istana itu ya kecuali nabi yang fakir, orang mati syahid yang fakir, atau orang yang beriman yang fakir. Di wong fakir ada masuk di satu istana, orang kaya nggak bisa ngelihat, nggak bisa masuk, hanya cuma bisa ngeliatin doang. Kayak kita nih ngeliatin bintang di langit. Wah, keren kan, dideleng nang. Wah, itu hebat beli dari wong fakir. Hebat beli. Hebat. Pengen jadi wong melarat atau wong sugih? Masih wong sugih. Terus akan nih baru satu kan. Wal khoslatus tsaniyah, perkara kedua yang hanya dimiliki orang fakir, orang miskin, orang kaya nggak bisa, nggak punya. Apa itu? Yadkhulul fuqara'ul jannata qoblal aghniya binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 amin. Nanti orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Selisihnya setengah hari. Setengah hari ning akhirat iku sama seperti 500 tahun. Jadi wong melarat wis manjing surga, wis ketemu bidadari, wis keramas, wis adus. Wis enak, wong sugih nembe manjing. Masyaallah bidadari, ayo. Bidadari itu kalau meludah ke laut jadi manis. Baunya jadi wangi. Yo, sekian pertanyaan mending. Pengen jadi wong melarat atau wong sugih? Mulai keder gini, mulai keder. Bapak-bapak sih mulai ya, dimingi-mingi bidadari mulai keder. Pengen jadi wong melarat atau wong sugih? Masih wong sugih. 500 tahun lebih dulu masuk surga itu. Wis terusakan angkat telu rasa ketelu. Wah, sampean ki masyaallah. Angkat telu. Wal khoslatus tsalitsah. Perkara yang ketiga yang hanya dimiliki orang fakir, enggak dimiliki oleh orang kaya. Idza qala al-faqiru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar mukhlishan wa qala al-ghaniyyu mithla dzalik. Ketika orang fakir mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar mukhlishan dengan ikhlas. Orang kaya juga sama mengucapkan itu, hatinya ikhlas juga, niatnya ikhlas juga. Ya, lam yalhaqil ghaniyyu bil fakiri fi fadlihi wa tadha'ufis thawab. Maka tidak bisa bacaannya orang kaya menyamai bacaan orang fakir. Tetap orang fakir pahalanya lebih besar daripada orang kaya. Wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha 10,000 dirhamin, walaupun orang kaya menginfakkan hartanya sebanyak 10.000 dirham. 10.000 dirham itu dikali 50.000 berapa itu? 500 berapa? 50.000 dikali 10.000 pira kok? Sakelah. Wa kadzalika a'malul birri kullaha. Maka bacaannya orang fakir itu tidak bisa disamai dengan bacaannya, zikirnya orang kaya, walaupun orang kaya infakkan hartanya banyak. Tetap wong fakir lebih unggul, lebih hebat daripada wong sugih. Ya, sekian pengen jadi wong melarat atau wong sugih? Masih tetap sugih. Masya Allah. Padahal keutamaannya luar biasa. Ya, Masya Allah. Wong sugih yaitu satu kemuliaan, wong fakir juga satu kemuliaan. Kita hanya menerima apa yang
Allah gariskan kepada kita. Boleh kita meminta, boleh kita mohon jadi orang yang kaya, tapi dengan niat-niat yang baik untuk membantu orang, untuk sedekah, untuk dakwah, untuk apa, silakan, itu boleh saja ya. Sebagai penutup, ini ada hadis riwayat Imam Al-Khatib an Ibnu Umar. Kata Nabi, atani Jibrilu faqala, malaikat Jibril mendatangiku lalu mengatakan, ya Muhammad, Rabbuka yaqra'u 'alaikas salam. Wahai Muhammad, Tuhanmu titip salam, kirim salam kepadamu. Wa yaqul, dan Allah berfirman laka kepadamu, inna min ibadi. Ini sebagai penutup. Inna min ibadi, sesungguhnya ada dari hamba-hambaku, man la yasluhu imanuhu illa bil ghina, orang-orang dari hamba-hambaku yang imannya nggak jadi baik kecuali dengan kaya. Ya sudah, aku kasih kaya. Walau afqartuhu lakafara, kalau dia aku jadikan miskin, nanti jadi kafir dia. Ya. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr, dan sesungguhnya ada dari hamba-hambaku yang imannya nggak jadi baik kecuali dengan miskin. Walau agnaituhu lakafara, kalau aku jadikan kaya jadi kafir nanti dia. Pantasnya melarat, bagusnya melarat, lamun dipai sugi kau, wah bisa aja seboro-boro mancing masjid deh, seboro-boro. Oh telat-telat ngerake mall, telat-telat di CSP, telat-telat karaokean, telat-telat wah suara keruan. Ada hamba-hambaku yang seperti itu. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisaqah, ada dari sebagian hamba-hambaku itu yang imannya nggak jadi baik kecuali dengan sakit. Lau sahahtuhu lakafara, kalau aku jadikan dia sehat, engkau yang demenan, kowe zina, kowe mabok, kowe nyolong, wis sakit, wong bagusnya sakit. Ya. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisihah, tapi ada hamba-hambaku itu yang baiknya itu sehat. Ya. Walau asqamtuhu lakafara, kalau aku kasih sakit nanti jadi kafir. Maknanya kita boleh berusaha meminta, tapi yang ditakdirkan Allah itulah yang terbaik. Ya Allah, pengen sugi, ya Allah, pengen sugi. Jare pengen sugi. Ariana bansos bantuan wong melarat yang ngarep-ngarep oli. Jare pengen sugi sampean kok. Siaran bagian bansos ku njaluk oli. Ari bansos ku nganggo wong melarat. Ya, Masya Allah. Ada pengumuman nanti bulan depan akan bagi bantuan untuk orang-orang melarat, miskin, per kepala keluarga 1 juta. Tuh dia doa, mudah-mudahan oli. Ya, itu kan bantuan mengguang melarat, mudah-mudahan oli itu berarti doa, mudah-mudahan kita jadi wong melarat. Ikhlas lah mendong-dong aja. Anak-anaknya itu maca Yasin ping 3 supaya mimi oli bantuan ya repot maning wae insyaallah. Awas iki hati-hati. Ya niki mawon wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabil Mustafa.